Jadi pada pagi ini kita akan belajar tentang materi bagaimana tentang perawatan ataupun maintenance jembatan. Nah, kita ketahui bangunan apa saja kalau kita bangun, apakah itu jalan, jembatan, kemudian gedung, itu pasti butuh perawatan. Nah, perawatan kalau kita kenal dengan istilah dalam bahasa Inggris maintenance. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perawatan atau maintenance? Jadi perawatan atau maintenance itu kita menjaga fungsi dari jembatan itu bisa tetap. Jadi kalau dia berfungsi untuk melayani arus lalu lintas dengan beban misalkan sumbu terberat sekian ton, nah itu harusnya dia bisa melayani seperti itu. Nah, ada kalanya kan kalau kita perhatikan ada jembatan yang sudah terjadi kegagalan struktur, akhirnya beban yang lewat itu mereka kurangi, mereka batasi. Karena ada kesalahan ataupun ada kerusakan, sehingga untuk menyelamatkan pengguna jalan dan jembatan, mereka melakukan pembatasan terhadap muatan sumbu terberat. Nah, kemudian di samping kita mengenal perawatan, kita juga mengenal suatu istilah yang disebut kalau kita ada kerusakan atau perbaikan. Jadi memang kerusakan atau perbaikan itu adalah merupakan bagian dari perawatan ataupun maintenance. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang itu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perawatan, kemudian apa juga yang dimaksud dengan perbaikan. Nah, itu sudah jadi suatu bagian. Jadi supaya kalian lebih jelas mana yang merupakan bagian dari perawatan, mana yang merupakan bagian dari perbaikan ataupun penggantian bagian-bagian dari jalan. Kemudian yang paling ekstrim adalah pembangunan jembatan baru, penggantian jembatan baru. Nah, itu yang paling ekstrim. Nah, biasanya kalau dari pemerintah yang mempunyai pekerjaan, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, mereka akan melakukan beberapa tahapan kegiatan dari yang paling murah dulu, atau dari yang paling kecil dulu, seperti kita rawat, kemudian kalau kita ganti, apanya yang kita ganti. Kalau kemudian memang dirawat dan diperbaiki sudah tidak mungkin, karena sempat miss dalam perawatan sehingga terjadi kerusakan yang hebat ataupun karena bencana alam. Nah, kemudian mereka akan berpikir untuk mengganti jembatan tersebut. Nah, ini ada slide-nya, saya akan share slide-nya. Nanti ada juga share di Google Classroom, kalau kalian nanti bisa buka di Google Classroom. Nah, ini materi yang tentang bagian rehabilitasi dan perbaikan, atau yang tadi Mir sebut dalam cakupan perawatan atau maintenance suatu jembatan. Nah, maintenance suatu jembatan ini kalau kita lihat kan berarti yang kita maintenance tidak cuma bangunan atas, tidak cuma bagian bangunan bawah, tetapi secara keseluruhan bagian dari jembatan. Nah, rehabilitasi. Jadi istilah dari PU mereka menggunakan kata rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu adalah memperbaiki dan mengembalikan fungsi struktur pada yang seharusnya. Jadi yang sudah rusak tadi kita kembalikan. Kemudian kalau mungkin juga ada jalan tersebut atau jembatan tersebut kapasitasnya masih kecil. Nah, kapasitas masih kecil. Kemudian kita akan ada pelebaran misalnya. Nah, itu juga bagian dari meningkatkan kinerja. Nah, di sini juga termasuk meningkatkan kinerja. Jadi kinerja dari jalan atau jembatan itu seperti yang kita ketahui bisa mengalirkan arus lalu lintas yang sesuai dengan fungsinya. Contohnya, kalau memang dia lebar 7 meter, berarti kan secara MKJI, perhitungan manual kapasitas jalan Indonesia 1997, itu bisa mengalirkan arus lalu lintas 2.900 SMP per jam. Nah, biasanya kenapa jembatan itu kinerjanya menurun? Nah, misalkan ada di salah satu lajur terjadi kerusakan di plat, kemudian
mengakibatkan lajur tersebut tidak bisa digunakan, sehingga yang bisa berfungsi dengan baik cuma kinerja di salah satu lajur. Nah, itu termasuk juga salah satu perbaikan kinerja. Kemudian memperbaiki daya layan ekonomis. Ya, jembatan itu atau infrastruktur di bidang transportasi kita ketahui pasti akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, kalau jembatan atau jalan itu menjadi terhambat ataupun menjadi rusak, pasti akan mengakibatkan gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian di sini disebut juga kita perlu meminimalkan gangguan yang terjadi akibat traffic, gangguan yang terjadi terhadap traffic. Jadi kalau lalu lintas itu sedang berlangsung, kemudian kita melakukan perbaikan ataupun kita melakukan pembangunan jembatan baru, kita harus meminimalkan gangguan yang terjadi akibat pembangunan terhadap lalu lintas. Nah, di sini PU atau Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai strategi di bidang rehabilitasi. Jadi ada teknologi rehabilitasi, misalnya kalau teknologinya lebih rumit dibanding dengan desain baru, maka perlu dikaji atau perlu dilakukan pemeriksaan. Kemudian mereka juga perlu melakukan interpretasi di lapangan. Kemudian perlu dilakukan perbaikan metode ataupun rehabilitasi itu perlu ditinjau kembali. Kan tidak masuk akal, masa kita mau rehabilitasi tapi ujung-ujungnya lebih mahal atau lebih sulit dari bangun baru. Nah, itu yang dimaksud dengan teknologi rehabilitasi. Kemudian yang kedua, pengembangan teknologi. Nah, pengembangan teknologi ini diperlukan suatu spesialisasi untuk penyelesaian masalah pada struktur jembatan. Nah, NIR masih ingat waktu itu di jembatan antara perbatasan Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Bola Mongondo, itu ada jembatan panjang, kemudian mereka melakukan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi yang mereka lakukan waktu itu tergolong teknologi yang baru. Mereka kerjasama dengan pemerintah negara Jepang. Waktu itu ada bantuan dari Jepang, mereka memberikan bantuan dalam bentuk rehabilitasi jembatan dengan teknologi baru tersebut. Nah, itu juga yang dimaksud dengan pengembangan teknologi. Nanti kalian boleh cari di internet, masih ada itu beritanya. Itu sekitar 10 tahun lalu. Jadi mereka bikin rehabilitasi jembatan itu dengan bantuan teknologi dari Jepang. Nah, pada hal seperti itu juga penyelesaian masalah rehabilitasi, nah, mereka juga selalu memperhatikan, misalkan kalau pada saat pembangunan ataupun rehabilitasi tadi tidak mengganggu lalu lintas, kemudian tidak mengganggu kenyamanan orang menggunakan jembatan tersebut, jadi tetap bisa digunakan walaupun sedang dilakukan rehabilitasi. Jadi waktu itu kalau tidak salah ingat, kalau kita lewat di atas seolah-olah tidak ada kegiatan apa-apa, padahal di bawah itu mereka sedang melakukan perkuatan terhadap bangunan bawah. Nah, disitulah kita lihat bahwa segala sesuatu yang menyangkut maintenance ataupun perbaikan dari jembatan dilakukan agar tidak mengurangi tingkat pelayanan dari jalan atau jembatan tersebut. Kemudian ada juga metode baru, precast, kemudian desain dengan load and resistance factor, kemudian desain juga dengan load resistance factor design. Jadi sebenarnya ini bukan teknologi baru sih. Kalau precast kan kita ketahui yang beton prategang sudah lama kita gunakan di Indonesia. Kemudian yang berikut, aplikasi yang inovatif menggunakan material-material baru. Jadi ada material-material baru seperti FRP, kemudian ada anti-stur, kemudian HPC, SCC, kemudian penanggulangan gerusan atau scoring, kemudian perbaikan akibat gempa, dan lain-lain. Nah, material baru ini juga kalian bisa searching di internet. Itu banyak sekali material baru yang mereka gunakan dalam struktur jembatan. Nah, ini ada grafik, perhatikan ya. Ini ada grafik tentang keberfungsian jembatan. Jadi jembatan itu katanya akan berfungsi optimal 100% itu pada saat awal-awal baru digunakan. Jadi kalau jembatan masih berumur 0 tahun, itu kegunaan umurnya itu bisa 100%. Nah, seiring dengan bertambahnya umur, dia mengikuti grafik ini, mengikuti grafik melengkung ini atau kurva ini. Jadi pada saat umur jembatan sekitar 75 tahun, terjadi penurunan dari fungsi jembatan. Nah, kalau kita tidak lakukan perbaikan atau maintenance, nah berarti
bisa terjadi kegagalan struktur atau kerusakan jembatan yang lebih besar atau lebih parah. Jadi grafik ini mereka buat berdasarkan pengalaman di yang dilihat pada jembatan-jembatan yang sudah terbangun atau jembatan-jembatan yang sudah ada yang ada di seluruh dunia. Jadi ini kita bisa lihat ya, umur jembatan itu tidak hanya 10 atau 20 tahun. Jadi di sini mereka bisa memprediksi sampai 75. Bahkan jembatan Golden Gate, coba kalian lihat di internet, Golden Gate di Amerika itu sudah lebih dari 100 tahun. Nah, seperti itu. Nah, dia bisa bertahan 100 tahun karena apa? Ya, karena ada rehabilitasi. Jadi kalau rehabilitasi ataupun maintenance tidak dilakukan, maka akan mempercepat umur kerusakan dari jembatan tersebut. Bangunan apapun ya, termasuk jalan, gedung juga kalau kita tidak rehabilitasi, pasti akan cepat rusak. Nah, di sini yang kita lihat bagaimana, nah, kalian pernah dengar kata preservasi. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, preservation. Henry pernah dengar belum? Ada istilah preservasi jalan, kemudian ini bridge preservasi atau preservasi jembatan. Ayo, siapa yang pernah dengar? Yang pernah ambil mata kuliah pelaksanaan pemeliharaan jalan di Minertio pasti tahu, karena dia mengajar itu. Jadi namanya preservasi jalan. Nah, preservasi jalan, sekarang ada juga preservasi jembatan. Coba, siapa yang bisa bantu Miner? Perbaikan ya. Ya, perbaikan. Ada lagi yang lebih kata lebih tepat? Studi sebelum perbaikan, Ner. Ya, kalau preservasi itu ya termasuk DP studi juga. Kalau studi itu kan begini, sebelum kita ketahui suatu jalan atau jembatan rusak kan kita periksa dulu, survei. Nah, survei itu ya Kelvin maksud studi toh. Nah, tapi bukan cuma dari situ. Mulai dari survei awal, pemeriksaan kondisi jembatan atau jalan sampai pada proses perbaikannya itu disebut preservasi. Jadi preservasi itu sekarang Bina Marga lebih enak menggunakan ini. Kalau dulu mereka menggunakan istilah pemeliharaan rutin, kemudian ada perbaikan-perbaikan. Jadi gini, kalau dulu Bina Marga kan mengenal istilah apa yang disebut dengan pembangunan. Kalau pembangunan berarti bangun baru. Kalau yang disebut dengan istilah penunjangan berarti seolah-olah itu cuma rehabilitasi. Gitu. Nah, sekarang mereka lebih bagus atau lebih enak menggunakan istilah preservasi. Jadi preservasi itu mulai dari tahap awal mereka melakukan survei atau melakukan pengecekan kondisi, apa sih yang jadi rusak, apa yang kerusakan, kemudian dari 100% ini penurun berapa dia. Nah, kemudian setelah itu mereka mengambil tindakan untuk pencegahan rusak maksudnya, ataupun perbaikan. Nah, itu termasuk di preservasi. Nah, di sini makanya preservasi ada dua kan. Nah, kalau memang dia ada yang rusak, ada yang hancur, berarti direhabilitasi. Tapi kalau tidak ada yang rusak, mereka maintenance gitu. Sudah? Kemudian mereka lihat kondisi aktivitas dasarnya apa. Kemudian apa sih yang menyebabkan kondisi yang mereka sebut sini klikal. Jadi kondisi dasar yang menyebabkan pemeliharaan itu gitu. Nah, kemudian ini ada satu lingkaran di luar. Ya, kalau memang ini sudah yang tadi Mer sebut karena lama tidak dilakukan preservasi, tidak dilakukan maintenance, tidak dilakukan rehabilitasi, akhirnya sudah gagal struktur. Akhirnya bangun jembatan baru. Nah, gitu. Atau juga kejadian ini bukan karena tidak ada maintenance, tidak ada rehabilitasi. Mungkin ada, tetapi ada bencana alam sehingga jembatan tersebut rusak. Nah, ini berarti penggantian jembatan, begitu. Tapi benar bisa sampaikan ya bahwa tujuan dari kita melakukan maintenance ini, apakah itu cuma preservasi ataupun itu mengganti jembatan, kan tujuannya untuk menjaga pergerakan tuh. Jadi jangan sampai kalau dia putus jembatan itu berarti tidak bisa melayani. Jadi kinerjanya dianggap tidak ada. Jadi tujuannya adalah supaya untuk melayani pergerakan kendaraan. Nah, seperti itu. Jadi yang tadi yang disebut sudah bagian dari itu. Yang tadi Kelvin sebut, Henry sebut bahwa preservasi itu mulai dari tahap awal sampai tahap jembatan tersebut atau jalan tersebut sudah selesai di preservasi.
Nah, di sini pengertian preservasi dalam bahasa Inggris bisa kalian terjemahkan nanti. Jadi, apa yang disebut dengan breed preservation, nah, itu adalah segala sesuatu kegiatan, strategi kegiatan. Jadi, kalau prevent itu mencegah. Jadi, preventif, pekerjaan yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan di elemen-elemen jembatan. Kemudian kita mengembalikan fungsi dari jembatan. Kemudian kita tetap mempertahankan jembatan dalam keadaan kondisi baik. Kemudian kita memperpanjang, ini terakhir, and extend their life, jadi memperpanjang umur dari jembatan. Jadi kalau tadi di grafik cuma 75, tapi ternyata ada jembatan yang 100 tahun lebih. Nah itu gunanya dari preservasi seperti itu. Nah ini sebenarnya tidak cuma untuk jembatan ya, jadi definisi ini juga untuk jalan. Jadi sekarang istilah di PU, Bina Marga, sekarang lebih mereka pakai atau lebih top istilah preservasi ini. Boleh kalian searching di internet, apa itu preservasi jalan, keluar semuanya ini. Nah kalau di jalan mereka kenal dengan istilah long segment. Long segment itu artinya segmen panjang. Jadi mereka melakukan perbaikan, itu panjangnya bisa ratusan kilo. Nah di ratusan kilo itu namanya jalan, berarti ada jembatan di dalam. Ini ya, sebenarnya kemarin pernah diminta oleh Kementerian PU jadi narasumber. Jadi waktu itu mereka baru selesai preservasi. Yang melakukan preservasi kontraktor. Kontraktor punya nilai preservasi itu kalau kalian mau tahu hampir 100 miliar. Untuk panjang jalan ya sekitar hampir 100 km. Dan itu tidak cuma jalan, ada jembatan. Nah, di situ berarti item pekerjaannya macam-macam. Mulai dari ada perbaikan bahu, kemudian ada patching, ada lubang mereka tambal, kemudian ada yang di overlay atau dilapis ulang. Nah, di jembatan yang paling sederhana ada yang cuma pengecetan. Jadi termasuk pengecetan jembatan. Kemudian yang paling berat itu yang diperhatikan ada yang penggantian sampai platnya sudah mulai rusak, mereka bikin perbaikan plat atau di atas jembatan itu. Nah, tipe jembatannya macam-macam dan tidak cuma satu. Ada yang cuma mungkin gorong-gorong, ada yang sampai jembatan sudah bentang panjang, tapi belum pakai kabel stay. Jadi dia cuma jembatan bentang panjang yang rangka baja. Nah, di situ NIR dipanggil sebagai narasumber. Nah, kemudian memeriksa. Nah, memeriksa itu misalkan contoh waktu itu yang diperiksa, apakah betul nilai waktu itu di aspal. Nah, nilai yang mereka atau perkerasan aspal yang mereka hampar waktu itu ACW ring course itu sudah sesuai dengan standar spesifikasi. Jadi waktu itu kita lakukan core drill, kita ambil sampelnya, kita ukur ketebalannya, kemudian kita bawa material itu, kita ekstraksi, kita hitung kadar aspal masuk atau tidak, kepadatannya kita hitung masuk atau tidak, nah seperti itu. Jadi itu yang contoh di perkerasan. Kemudian kalau di jembatan ya kita cuma periksa apakah sesuai dengan apa yang ada di RAB. Jadi di RAB itu kan mereka sudah kuantifikasi jembatan ini rusak ini, jembatan ini rusak ini, kemudian diakumulasi untuk 1 tahun anggaran itu sekitar hampir 100 miliar. Nah seperti itu. Nah jadi fungsinya apa? Fungsinya untuk mengembalikan fungsi dari jalan dan jembatan tersebut. Bahkan tadi yang di sini memperpanjang umur. Jadi kalau umurnya mereka prediksi 75 tahun, jembatan ya, mereka anggap bisa lebih dari itu. Nah, kemudian lanjut. Kemudian ini ada apakah efektif dari program preservasi jembatan. Ini bisa kalian baca. Jadi pada dasarnya ingin mempertahankan keberfungsian dari jembatan tersebut. Kemudian ini juga definisi dari preventive maintenance. Jadi ini definisinya, ini diambil dari ASTO. Jadi ASTO itu adalah merupakan standar jalan dan jembatan dari Amerika. Jadi Indonesia memang banyak menggunakan referensi sebagai standar. Itu kalau tidak ke ASTO, ke NASRA. Kalau NASRA dari National Australian Road, jadi Australia. Jadi 2 negara itu yang banyak dijadikan acuan. Pernah juga Indonesia menggunakan acuan untuk perhitungan tebal perkerasan dari Inggris, menggunakan TRRL.
TRL adalah standar dari negara Inggris atau United Kingdom. Nah, ini kita bisa lihat juga bagaimana strategi-strategi yang harus dilakukan dalam preventive maintenance. Jadi di jembatan itu banyak sekali yang harus dilakukan supaya tetap menjaga keberfungsian dari jembatan itu bisa tetap seperti semula awal dibangun. Kita ketahui itu walaupun kita tidak gunakan jembatan itu atau sesuatu bangunan, pasti ada penurunan nilai fungsi. Jadi, nah untuk menjaga itu bisa tetap kita gunakan atau bisa tetap seperti kondisi awal waktu baru selesai dibangun, ya tentu membutuhkan maintenance. Nah ini juga ada beberapa critical preventive maintenance, jadi mereka singkat dengan PM, jadi preventive maintenance activity. Jadi contohnya di sini ada beberapa, ada juga yang termasuk dengan ini boleh perhatikan. Jadi yang paling sederhana mungkin sebelum mereka mengecat, yaitu mereka membersihkan atau mencuci dek dari jembatan. Jadi seluruh bagian jembatan itu termasuk railing, pagar pengaman, kemudian wall guard, ada dinding atau beton yang paling ujung awal sebelum jembatan itu disebut guard wall. Itu juga mereka cuci, kemudian setelah dicuci mungkin dicat lagi. Jadi jembatan itu kalau yang bagian-bagian besi, apalagi besi-besi yang langsung berhubungan dengan udara luar, itu mereka tidak akan lupa untuk lakukan pengecatan. Jadi kalau kalian juga sering lihat di jembatan-jembatan di Kota Manado kan sering pengecatan itu dilakukan. Jadi belum lama ini tahun lalu baru dicat, nah dicat lagi ya supaya itu tidak terjadi korosi di regel-regel ataupun bagian-bagian yang terbuat dari besi yang langsung berhubungan dengan udara luar. Dan tidak cuma itu, jadi banyak sekali yang mereka lakukan perbaikan. Kemudian kalau dari sisi plat beton, nah kalau kalian pernah dengar istilah grouting, coba siapa yang pernah dengar istilah grouting? Kelvin, di beton ini. Ya, nanti cari tahu ya. Jadi grouting itu kalau kita lihat dari bawah, kita turun ke kolong jembatan, nanti ada gambar-gambarnya. Nah, itu ada kalanya kita lihat seperti retak-retak. Nah, retak-retak itu mereka isi dengan semen, istilahnya di grouting. Jadi dibor sedikit, kemudian ada lubang, dari lubang itu mereka masukkan cairan semen. Tentu semen dengan sudah pakai aditif, jadi supaya dia lebih cepat pengerasan. Kemudian dari grouting itu diharapkan yang retak tadi tidak akan membawa dampak yang negatif bagi jembatan. Jadi itu semua bagian dari maintenance atau perbaikan. Nanti ada contoh-contoh gambar. Ini langsung skip. Nah, ini contoh-contoh kondisi yang terjadi di jembatan. Jadi kalau kita lihat dari dek atau plat ini seperti ini. Jadi ini dari atas kelihatan saja sudah retak-retak. Tapi ini yang retak kalau kita lihat dengan visual ini adalah lapis permukaan. Jadi kalau di jembatan sesudah plat itu tidak langsung untuk traffic, tapi mereka hampar dengan lapis perkerasan. Nah, tentu kalau lapis permukaan itu yang kita kenal di perkerasan lentur, kan perkerasan jalan raya kan paling bawah subgrade, kemudian paling atas yang kedua subbase, kemudian fondasi atas atau base dan lapis permukaan. Tentu tidak ada lagi fondasinya. Kalau di jembatan karena sudah ada plat, mereka langsung pakai surface course, jadi langsung lapis permukaan. Sudah? Jadi itu yang kelihatan di sini, ini lapis permukaan yang rusak. Nah, mereka kalau mau perhatikan, mau memperbaiki dengan betul, mereka kupas dulu lapis permukaan, mereka perhatikan juga platnya, deknya. Apakah kerusakan itu sampai di dek, sampai di plat beton. Nah, kalau sampai di dek, berarti mereka grouting, seperti Mary bilang tadi. Apakah grouting dari atas atau grouting dari bawah. Nah, kemudian ini di bagian struktur, di bagian gelagar. Ini gelagarnya sudah, kalau kita lihat ini, dari material perkerasan, material gelagar seperti baja. Baja itu kan kalau berkarat rusak-rusak gitu. Kemudian perlu diperbaiki. Kalau yang ini dari bangunan bawah. Ini yang superstruktur itu gelagar. Kalau yang substruktur ini yang di bangunan bawah, yang menopang gelagar. Ini kalau kita lihat kan ini namanya pier kan. Jadi ini ada pier.
Kemudian ini yang kepala pier, ini dia langsung tiang pancang. Jadi tiang pancang di atasnya langsung kepala pier. Ada yang seperti ini. Kemudian ini kita lihat bagaimana mereka melakukan perbaikan. Jadi perbaikan mereka bikin suatu bagan alir. Jadi apa sih yang jadi tujuan utama? Tujuan utama adalah bagaimana pengembalian fungsi dari jembatan. Jadi mereka punya perencanaan, kemudian bagaimana perencanaan itu diimplementasikan, kemudian mereka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi tadi, kemudian apakah tercapai sasarannya, kemudian mereka lakukan penyelidikan lagi kondisi atau survei inventarisasi kondisi dari jembatan atau jalan tersebut. Kemudian apa sih yang diperlukan, asesmen apa yang diperlukan, kemudian penganggaran ataupun biaya untuk perbaikan tersebut, kemudian evaluasi. Ini seperti lingkaran cycle yang tidak pernah berhenti. Seperti juga kalau kita membangun sesuatu, kemudian kita akan rawat, itu berputar terus. Jadi selesai ada perawatan, apakah selesai? Tidak. Tahun depan pasti ada penurunan fungsi lagi, kita lakukan lagi. Makanya dia seperti cycle atau daur ulang siklus yang lingkaran begitu, berjalan terus. Nah, di sini yang kita lihat ini ada seal or leverage lacking joint. Jadi ini ada join yang seal itu yang kemarin Merk pernah bilang antara hubungan antara segmen satu dengan segmen lain kan ada join, ada yang menghubungkan itu. Nah, itu mereka menggunakan dari karet, menggunakan dari aspal. Jadi karet itu berfungsi sebagai seal supaya air atau kotoran tidak masuk ke antara dua bentang tadi. Nah, kalau itu sudah rusak, jadi elemen-elemen itu rusak, mereka perlu penggantian. Jadi ini kita lihat penggantian seal, bahkan seal yang sudah diganti mereka pakai lagi semacam karet untuk membuat supaya jangan sampai air masuk. Kemudian ini overlay atau pelapisan ulang di atas dek jembatan atau di atas plat jembatan. Nah, kalau di jalan raya, ini penting ya kalian perhatikan, kalau di jalan raya kan kita kenal overlay. Overlay itu apa, Henry? Kalau Henry boleh cerita? Lapis tambahan. Nah, lapis tambahan. Jadi kalau di jalan raya yang bukan jembatan, lapis tambahan itu dilakukan di atas apa, Henry? Di atas Lapis permukaan surface. ya, lapis permukaan lama toh? Iya, benar. Permukaan lama. Nah, kalau di jembatan kita nggak boleh begitu. Kita tidak bisa lapis di lapis permukaan yang lama. Jadi lapis permukaan lama kita kupas. Kemudian kita overlay. Nah, bertanya, kenapa begitu? Nah, seperti jalan ya. Kalau jalan kan kita lapis-lapis aja, jadi tambah tinggi. Tapi kalau jembatan gimana? Kita kupas. Kenapa begitu? Siapa boleh jawab? Mungkin Henry boleh. Bebannya, Mer, Ya? tidak bertambah. Beban. Nah, itu ya. Jadi bebannya bertambah, betul. Berarti beban mati itu yang nanti kita hitung lalu akan bertambah. Tertambah misalkan 12 cm kali lebar jalan kali panjang jembatan. Itu satu. Kedua apa coba? Kedua? Supaya enggak lebih tinggi mungkin, Mer, dari trotoar. Betul. Pernah enggak lihat jembatan dan trotoar sama perkerasan sama tinggi? Pasti pernah lihat toh, nah, itu yang salah. Jadi mereka melakukan overlay, perkerasan lama, mereka biarkan. Sehingga mereka overlay, akhirnya begitu di overlay, trotoarnya hilang. Dia aspal semua sampai di pinggir. Kan jadi lucu ini. Padahal kan mesti ada trotoar buat orang berjalan. Perhatikan ya kalau kalian ke Kota Mobagu, banyak sekali tuh jalan begitu, jembatan yang begitu. Karena mereka cari cepat, kalau mereka mau kupas ini perkerasan lama di atas dek, itu mereka ada sedikit khawatir. Jangan sampai deknya kan retak, pecah, nah, bahaya lagi toh. Tapi ada teknologinya, jadi harus dikupas. Jadi begitu mereka kupas, tinggal kelihatan plat beton atau deknya, nah itu baru overlay. Begitu, ya. Nah, ada lagi kontraktor yang cari gampang. Begitu sampai di bagian jembatan, dia stop. Dia tidak aspal, tapi dia hanya perbaiki sehingga tidak ada overlay di situ. Ya, itu nanti kalau di perhitungan kuantifikasi biaya, nah mereka kurangi.
Karena dia kan tidak bekerja 100%, di situ tidak ter-overlay atau tidak terhapus ulang dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi jelasnya, ini dia mereka kupas dulu, baru mereka overlay. Kalau di jembatan, kalau di jalan biasa tidak perlu, mereka langsung lapis saja. Jadi pekerasan jalan lama itu dianggap sudah menjadi lapis di bawahnya, atau dianggap sudah menjadi fondasi, karena sudah di atas lapis permukaan yang baru. Nah, ini lanjut. Di sini juga ada apa? Perlindungan bagaimana dek jembatan itu mereka lindungi pada saat mereka melakukan teknologi maintenance. Di sini untuk menghentikan korosi dari besi, ada yang hal-hal yang mereka lakukan. Kemudian ada juga secara elektrokimikal, secara kimia ada chloride extraction. Kemudian ini ada treatment bagaimana mereka menghilangkan chloride. Jadi chloride ion from the vicinity of the reinforcing steel. Jadi bagaimana mereka menghilangkan korosi. Apalagi kalau jembatan itu ada di muara. Pernah lihat jembatan di muara? Seperti jembatan Soekarno, lah. Jembatan Soekarno, perhatikan, regel-regelnya sudah mulai ada banyak yang korosi. Itu mereka punya treatment secara elektrokimikal, jadi secara kimia. Kemudian lanjut, nah ini di superstruktur, ini yang tadi Mir bilang. Ini gelagar apa coba? Ada yang bisa baca? Ini kan cukup tipis, bukan beton ini. Apa ini? Yang hijau ini. Ya? Masa nggak bisa dapat ya? Kelvin, ini yang disebut baja. Jadi gelagar baja. Jadi gelagar baja pada saat mungkin waktu mereka masih baru, warnanya warna besi ya, warna abu-abu, grey. Tapi begitu maintenance mereka cat, ada yang pakai warna kuning, warna grey lagi. Ini warna hijau, gitu. Nah ini kelihatan itu sudah mulai berkarat, korosi. Nah ini juga merupakan bagian dari maintenance. Jadi kalau dia sudah kondisi begini, tentu mereka keluarkan dulu korosinya, kemudian mereka cat atau coating atau painting lagi. Jadi untuk melindungi dari korosi. Nah ini kalau kekurangan dari jembatan komposit yang gelagarnya dari baja, kemudian platnya dari beton. Nah ini juga. Kemudian ini bagaimana painting atau coating untuk keseluruhan struktur baja. Jadi kalau jembatan rangka baja ya otomatis semuanya kita harus cat, kita harus lakukan coating menggunakan cat minyak. Jadi supaya dia terhindar dari korosi-korosi. Jadi ini kita lihat bagaimana jembatan-jembatan yang terbuat dari besi atau baja bisa tetap bertahan atau memperpanjang umur dari material tersebut. Kemudian ini untuk jembatan yang elemen beton bertulang. Jadi ini ada juga seperti ini ya. Ini kan beton bertulang kan ada besi. Nah kalau selimut betonnya itu kurang tebal, besinya keluar. Nah seperti ini juga bisa menimbulkan kerusakan, yaitu korosi di tulangan. Jadi korosi di tulangan ataupun korosi di besi yang digunakan untuk beton bertulang tersebut. Nah, ini juga ada beberapa treatment. Nah, ini kita lihat ada beberapa jembatan yang berada di muara atau yang berada di tepi pantai atau jembatan yang berada di dekat struktur-struktur yang memang bisa menyebabkan korosi tinggi, sehingga mereka mempunyai treatment atau mempunyai cara bagaimana supaya bisa menghilangkan atau mengurangkan kerusakan dari jembatan tersebut. Ini ada yang dibungkus ya, perhatikan. Mereka bungkus, ya itu memang ada beberapa kondisi yang mereka lakukan seperti itu. Tapi kalau di Manado khususnya atau Sulawesi Utara, ini belum pernah lihat yang seperti itu. Nah ini juga ada bagaimana termasuk yang terakhir ini, bagaimana kita membersihkan ataupun mencuci jembatan itu. Kan kalau kita perhatikan kan ada kalanya kalau hujan lebat begitu keras, jembatan itu kok seperti jadi tampungan air. Pernah lihat nggak? Seperti jadi genangan air tuh di jembatan. Nah, itu karena apa? Karena pipa-pipa drain itu tersumbat oleh pasir-pasir.
Nah, kalau kita tidak lakukan seperti ini, pembersihan, cuci, semprot dengan air, sehingga air tersebut bisa lancar. Jadi kalau seandainya tidak dilakukan itu, ya bayangkan kalau air itu dia lama drain, lama mengering, otomatis pavementnya bisa rusak, lapis permukaan, kemudian kalau dia sudah masuk ke besi-besi, karena lama terendam air, bisa juga cepat rusak. Nah, hal seperti ini sebenarnya sepele, tapi kalau kita tidak lakukan maintenance, maka akan mempercepat umur jembatan itu bisa cepat rusak atau cepat hancur. Nah, di sini ada beberapa kode-kode deskripsi. Jadi katanya kalau kondisinya sangat bagus, diberi kode 9. Jadi ini ada kode-kode yang mereka gunakan di PU. Jadi kalau kondisi itu, contoh kalau kita lihat, ini kondisi poor condition. Kemudian ada beberapa seksi jembatan yang sudah mulai hilang, kemudian ada determinasi, kemudian ada scoring. Nah, itu berarti kita anggap kondisi buruk, mereka memberikan poin 4. Jadi ada skala-skala. Nah, kalau di jalan juga kita kenal dengan namanya RCI. RCI itu Henry masih ingat satu hari sama-sama kuliah itu pelaksanaan pemeliharaan jalan. RCI itu Road Condition Index. Nah, itu adalah indeks atau angka yang menunjukkan kondisi jalan yang dibaca secara visual. Jadi ada nilai 0 sampai 10. Jadi kalau 10 itu sangat bagus, jalan baru-baru selesai dibangun. Kemudian 9 turun, 8 turun, makin jelek, akhirnya cuma kelihatan batu-batuan saja, itu kondisi 2 sampai 3. Nah, seperti itu. Biasanya kalau di Indonesia, begitu kondisi sudah sampai 4 atau 5, mereka lakukan perbaikan. Nah, kalau kita tunggu sampai kondisi 2, perbaikan itu akan lebih mahal. Nah, mungkin sampai pondasi bawah diperbaiki, pondasi bawah, pondasi atas, satu permukaan. Tapi kalau yang seperti skripsinya Henry, kan mau bikin skripsi overlay itu Henry. Nah, itu mungkin kondisi masih 7, langsung diperbaikan. Jadi perbaikan cuma sampai di lapis permukaan. Jembatan juga begitu. Kalau kita memperbaiki pada kondisi poor condition, pasti biayanya mahal. Kemudian teknologi mungkin yang digunakan lebih susah. Gitu. Seperti tadi yang saya sebut, itu jembatan yang di antara, itu tepatnya di Poiga, itu di antara Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolang Mongondo. Itu yang rusak di pondasi bawah. Nah, kalian bisa bayangkan rusak pondasi, jembatan tidak dibongkar, lalu lintas tetap digunakan, tapi mereka memperbaiki pondasi. Itu kan tidak teknologi biasa, harus teknologi yang lebih rumit dan biayanya juga pasti mahal. Tapi karena kondisinya seperti itu, ya akhirnya dilakukan. Waktu itu kerjasama dengan Jepang. Nah, kalau kita tidak sampai dalam kondisi 4, mungkin masih kondisi 6 atau 5, nah itu mungkin lebih murah. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita menunggu sampai dia rusak sekali, pasti lebih mahal. Nah, kemudian ini juga kalau tadi ada kondisi-kondisi yang dari skala 9 sampai 0, ini juga ada elemen kondisi yang skalanya dari 1 sampai 4. Kemudian yang di bawah ini ada kriteria kondisi dari 0 sampai 5. Jadi ada kalanya skala itu kan dari yang 10 atau 9 yang terbaik. Kemudian 0 yang jelek. Nah, kalau di sini kriteria kondisi jembatan 0 itu dalam keadaan jembatan masih baru. Kemudian tanpa ada kerusakan. Nah, seperti itu. Jadi harus perhatikan ya, kita menggunakan kriteria yang mana. Jadi kalau NK yang di atas ini mirip dengan yang digunakan oleh Bina Marga. Jadi skala-skala itu. Seperti juga antara RCI dan IRI. Jadi kalau RCI, Road Condition Index, itu makin tinggi makin besar. Kalau IRI, International Roughness Index, itu kebalikan. Dia 1 sampai 5 skalanya. Jadi 5 itu malah jelek, 1 malah bagus. Jadi itu yang mesti perhatikan baik-baik. Ini angka ini makin kecil makin bagus atau makin besar makin bagus. Jadi harus perhatikan penetapan skalanya yang ditetapkan oleh standar tersebut. Jadi kalau di Indonesia untuk kekerasan jalan ya memang begitu. IRI dianggap paling kecil paling bagus, yang paling besar dianggap jelek. Kalau RCI yang paling besar dianggap bagus, paling kecil dianggap jelek. Di sini juga ada yang begitu, yang terputar skalanya menurut standar tertentu.
Jadi silakan kalau sebelum lanjut kalau ada pertanyaan tentang skala-skala jembatan, ada skala-skala apa rehabilitasi atau skala kondisi jembatan, silakan. Ner, mau bertanya, Ner. Ya silakan ya. Ner, sebenarnya lebih mengarah ke Bina Marga dengan Asto sih, Ner. Iya. Kan sebenarnya dalam perencanaan baik perencanaan dan pemeliharaan, Ner, jalan dan jembatan itu mengacu pada mana yang Indonesia? Apakah Bina Marga dan Asto? Karena tadi Ner sempat singgung Iya. Asto atau Ner, Iya. dengan kan yang Torres pelajari Bina Marga itu menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia tuh Ner. Jadi Iya. kenapa lagi harus menggunakan Asto dan Ner dengan atau metode-metode lainnya Ner? Iya. Iya. Nah ini pertanyaan bagus sih. Jadi kalau pertama begini. Pertama, Nirmo suka bahas dulu yang diberi pertanyaan dari Henry P. Judul skripsi. Judul kita apa Henry? Overlay Ner. Dengan Metode apa Henry? Asto dengan Bina Marga Ner. Nah, Asto dan Bina Marga. Orang kan sekarang ada di Indonesia. Kalau kita berpikir secara logika, dulunya belajar tuh Asto, Bina Marga. Jadi orang ada di Bina Marga, ada di Indonesia. Kalau kita bikin desain, pasti yang dipakai metode Bina Marga. Begitu. Tetapi kalau di akademisi atau di akademik penelitian, kita kan harus mengembangkan wawasan tuh Henry. Tidak cuma berpikir di satu metode. Jadi ada metode lain, yaitu metode Asto. Nah, perlu juga diketahui yang Henry deskripsi kan metode overlay. Untuk mendapatkan data overlay atau untuk mendapatkan data kerusakan jalan sebelum di overlay, itu dilakukan survei kan Henry? Surveinya survei apa? Survei bengkel membeam, kalau Bina Marga. Kalau Asto, survei FWD Ner. FWD. Nah, itu tuh bagian dari preventif atau pencegahan. Jadi Henry sudah mulai melakukan survei. Tapi kebetulan survei itu yang dideskripsi adalah survei sekunder. Artinya datanya kita minta dari PU. Kita tidak lakukan secara langsung. Betul kan? Ya Ner. Nah, jadi sama dengan di sini. Jadi di pengambil kebijakan di Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga, mereka pasti bilang yang kita pakai metode Bina Marga tentunya. Kita tidak melihat metode yang lain. Tetapi dalam hal penelitian, dalam hal pengembangan ilmu, mereka sering membuka dari sumber utama. Dari di mana mereka kutip itu. Nah, mereka kutip itu dari Asto. Mereka lihat di Asto. Begitu. Jadi kita, kalau tadi pertanyaan terakhir, mau pakai yang mana ini? Kan ada dua metode ya. Kita pasti pakai Bina Marga. Tetapi kalau di dalam perhitungan, contohnya nanti kalau saya kerja, misalkan Henry jadi konsultan, kemudian silakan menggunakan metode menghitung tebal desain kekerasan untuk overlay, pakai metode Bina Marga 2013, revisi 2017. Ya kan? Itu ada jelas tulis di kerangka acuan kerja, berarti Henry cuma pakai itu. Tetapi pada saat Henry berasistensi, nanti kalau Soklar juga mau bikin pekerjaan, Henry berasistensi, tapi bukan berasistensi Pemda Theo. Tentu berasistensi ke Pimpro-nya, yang dibawa ke perhitungan, yang dikasih lihat, ini Pak, kita hitung. Nah, bisa jadi Pimpro bilang begini, nah, Pak Henry, saya mau bandingkan dengan metode Asto, mana lebih tebal? Ya Henry nggak bisa bilang apa-apa, ikuti aja bikin. Nah, seperti itu. Jadi mereka sering membandingkan dengan metode yang lain. Ujung-ujungnya pasti Henry bilang gini, ini kan pasti kita dapat ketebalan misalkan Asto jauh lebih tipis ya. Tapi ujung-ujungnya pasti nggak mau dipakai, Bina Marga tetap dipakai. Gitu. Tapi tetap orang mesti bikin. Nah, kesimpulan terakhir, kita harus pakai mana? Bina Marga. Jadi Bina Marga punya skala tadi yang skala 0 sampai 4 atau 0 sampai 5, di mana 0 itu yang terbaik, ya itu terang pakai. Sudah jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut. Kita lanjut, mengapa sih diperlukan rehabilitasi? Nah, ini yang jadi pertanyaan awal pertama. Jadi rehabilitasi kita lakukan karena kondisi dari keadaan yang sudah tidak sesuai. Pertama apa? Lalu lintas yang bertambah. Betul kan? Jadi traffic waktu itu kita desain, waktu Henry hitung DP tingkat pertumbuhan, pakai tingkat pertumbuhan 7% misalkan DPI. Tapi sekarang karena terjadi
pertumbuhan ekonomi yang bagus, misalkan contoh ya, kemudian terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga traffic bertambah, sehingga angka pertumbuhan 7% sudah tidak sesuai. Jadi sudah kecil. Nah, sehingga dibuatlah perhitungan lagi. Oh, ternyata traffic yang lewat sudah meningkat. Nah, ini Mir mau cerita ini. Tahun 2001, orang ngerti waktu itu jadi mahasiswa S2 di ITB. Nah, waktu jadi mahasiswa S2, 2001 itu ada jalan baru dibikin, baru 1 tahun. Jalan baru baru 1 tahun, so rusak. Nah, kemudian dari ITB, kerjasama dengan PU, bentuk tim, bernama TUMI. TUMI itu kepanjangan dari Tim Uji Mutu Independen. Jadi DP nama independen ya. Independen itu artinya tidak bisa tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. PU yang boleh pengaruhi, ITB juga yang boleh pengaruhi. Yang DP ketua waktu itu mengajar di ITB dalam sebagai pembimbing. So almarhum Profesor Pak Bambang. Nah, waktu itu dia ajak orang periksa di jalan. Bayangkan nih, jalan itu baru 1 tahun sudah rusak. Nah, waktu kita periksa Henry, semua datanya dikasih. Data asbel drawing dong kasih, data pemeriksaan lab dong kasih semua. Aku periksa, jadi lihat dia udah pembagian ini, teman lain pembagian itu. Orang periksa nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kontraktor jadi orang periksa, konsultan orang periksa, yang perencana dengan pengawas nggak ada yang salah. Nah, sekarang pertanyaan, DP salah di mana? Kayak jembatan kayak jalan rusak baru 1 tahun. Padahal umur rencana di situ ada bilang 5 tahun. Nah, ada yang tahu? Nah, waktu itu tuh Prof. Bambang bilang begini, coba kalian survei lalu lintas selama 3 hari. 3 hari, 3 kali 24 jam. Waktu itu orang survei. Orang survei 3 hari. Jadi waktu orang survei itu sudah 1,5 tahun dari mulai dibangun, dari mulai digunakan. Nah, waktu orang bandingkan dengan LHR hasil hitungan perencana, itu dia dapat, waktu itu ya, dia dapat cuma 20 juta. 20 juta itu dianggap selama umur rencana, selama 5 tahun. Di hari itu, orang survei, DPLHR, orang kali dengan angka pertumbuhan sekian, itu yang lewat sudah lebih dari 30 juta. Jadi gimana Henry kalau dari perkerasan? Kalau LHR yang lewat sudah habis, sudah lewat semua, berarti apa? Kemampuan jalan itu berkurang, benar? Iya, berarti umur sudah habis. Umur jalan sudah selesai. Jadi begini, itu 20 juta, orang rencanakan lewat 5 tahun. Ternyata cuma 1 tahun lebih sudah lewat semua. Habis sudah. Berarti apa yang salah? Ya, waktu itu boleh dibilang kami menyalahkan konsultan perencana yang mengambil angka pertumbuhan cuma 10%, kecil. Padahal angka pertumbuhan yang lewat waktu itu bisa sampai 20. Ini pantai utara Jawa, bukan jalan di Manado. Yang hari-hari 24 jam kendaraan lewat. Nah, di situ dipakai kesalahan. Jadi ternyata salah prediksi angka pertumbuhan mengakibatkan kecilnya lalu lintas yang lewat. Akibat kecilnya lalu lintas yang lewat, Henry hitung untuk ketebalan nggak terlalu tebal. Cuma khusus 20 juta. Tapi yang lewat 30 juta. Baru 1,5 tahun. Berarti bukan cuman 20 juta yang lewat, tapi 30 juta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di rehabilitasi perlu dilakukan karena, kalau di jembatan sih geometrik dan ada perbaikan pasti. Yang dilakukan perbaikan geometrik ini yang di ruas jalan. Jadi kalau ruas jalan itu geometriknya misalkan jari-jari yang digunakan merupakan jari-jari minimum sehingga mereka berkecepatan lebih tinggi sedikit dari kecepatan rencana, pasti tidak sesuai. Kemudian jarak pandangan terbatas. Jarak pandangan itu kan kalau di geometrik ada 2. Jarak pandangan di lengkung horizontal dan di lengkung vertikal. Kemudian masalah lingkungan. Masalah lingkungan misalnya waktu jalan itu dibangun atau jembatan itu dibangun, itu di sekitar jembatan belum ada apa-apa. Tapi begitu jembatan itu jadi, pembangunan itu jadi semakin hebat di sekitar jembatan, sehingga mempengaruhi kestabilan jembatan atau jalan. Nah, itu diperlukan rehabilitasi. Kemudian peningkatan kapasitas beban. Nah, ini kalau kapasitas beban tentu menyangkut
lalu lintas yang lewat. Kalau jalan tersebut misalkan dulu cuma jalan kolektor, kemudian tiba-tiba jadi jalan arteri karena ada peningkatan status, jadi jalan kabupaten kota naik jadi jalan nasional, jadi jalan arteri, pasti beban yang lewat situ jadi semakin besar. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Bagaimana itu jembatan tersebut mesti bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan dengan muatan yang besar. Kemudian perbaikan akibat penurunan mutu. Nah, penurunan mutu ini ya memang kalau pada saat kita kerjakan pertama mutunya bagus, tetapi penurunan mutu diakibatkan oleh karena lingkungan, oleh karena faktor usia, nah itu bisa terjadi. Kemudian apakah ada pelebaran? Nah, kalau pelebaran juga kan tidak cuma di jalan, jembatan juga ada pelebaran. Kalau kalian sempat masih bisa lihat jembatan Miangas yang ada di sekitar Jalan Sudirman, itu kan dulu enggak untuk 4 lajur 2 arah, dulu 2 lajur 2 arah, sekarang jadi 4 lajur 2 arah. Jadi dilebarkan bagian kiri dan kanan jembatan. Jadi mereka tambah 1 lajur bagian kiri dan kanan. Kemudian meminimalisasi dana yang mungkin dikeluarkan. Jadi bagaimana memang Bina Marga dengan dana yang terbatas tetapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian lanjut, ini bisa dilihat kapan harus dilakukan perbaikan. Jadi perbaikan atau rehabilitasi itu kapan kita harus lakukan? Ya sesegera mungkin. Begitu kita ketahui ada keluhan atau ada terjadi kegagalan. Nah, keluhan ini bisa dari masyarakat. Kalau masyarakat kan orang lihat, Pak, kenapa tuh jembatan sana ada miring pirnya, nah itu kelihatan. Atau kerusakan itu didapat dari namanya ada inspeksi. Jadi di Dinas Pekerjaan Umum, misalnya waktu itu benar pernah dapat kegiatan atau pekerjaan di Dinas PU Provinsi, inspeksi jembatan seluruh di Sulawesi Utara. Nah, itu pada saat kita inspeksi, orang periksa seperti tadi yang survei. Nah, itu ketahui, oh ternyata jembatan A rusak ini, jembatan B rusak ini, gitu. Jadi bisa dijadikan acuan, apakah itu dari masyarakat yang melakukan laporan atau memang dari inspeksi yang dilakukan rutin oleh PU. Itu kita dapat ada kerusakan. Kemudian kalau kerusakan yang lain, nah ini kalau jembatan yang di atas arus lalu lintas kapal di Sulawesi Utara kan belum ada ini. Jadi kalau ada di jembatan yang di bawahnya boleh kapal bergerak, nah itu bisa tertabrak kapal. Kalaupun jembatan Soekarno tidak akan terjadi begini karena jembatan Soekarno pylonnya atau pier-nya ada di daratan, jadi tidak akan tertabrak kapal. Kemudian terjadi gerusan atau scoring, nah, itu sering. Itu yang contoh kasus scoring jembatan ini, jembatan Ranoyapo. Kemudian gempa, itu juga sering. Kemudian nilai kondisi struktur atau elemen jembatan sudah lebih dari sama dengan 3. Nah, ini tadi yang skala. Kan tadi ada skala 0 sampai berapa toh? Nah, itu yang Bina Marga 0 paling baik. Kalau lebih dari 3 berarti ini sudah jelek. Nah, kondisi struktur yang ini, yang warna kuning ini. Nah, lebih dari 3. Sudah? Ini kriteria ini yang terampati, Henry. Kriteria untuk jembatan yang berdasarkan metode Bina Marga. Jadi dia bilang kalau lebih dari sama dengan 3 jelek. Nah, sudah. Kemudian lanjut. Ini adalah contoh-contoh jembatan lama di era tahun 70-an. Jadi ini ada jembatan-jembatan. Ini coba perhatikan ya. Ini kan nggak mungkin sengaja dibuat begini. Ini karena apa coba? Yang ada pier yang apa itu? Pier yang turun atau settlement. Jadi memang ini kan didesain kan ini pasti gradiennya 0 datar. Tapi ini terjadi kemiringan karena ada beberapa pier yang sudah turun. Nah, kemudian lanjut, ini juga jembatan yang ada dibangun di era tahun 70 dan 80-an. Jadi jembatan ini kalau dibangun tahun 70-an sampai hari ini baru 50 tahun. Kalau umurnya sampai 75 atau 100 ya harusnya bisa lebih gitu. Tapi kalaupun terjadi kegagalan struktur ya tadi itu faktor-faktor di atas. Apakah karena gempa atau karena kerusakan apa, nah sebagainya. Nah, ini jembatan yang rangka baja yang jenis CH. CH itu kalender Hamilton. Jadi ini ada di Sulawesi Utara ada ini banyak di arah Amurang. Jadi kalau kalian berpergian ke Amurang, ada jembatan yang
rangka bajanya bukan ada di atas, ikatan angin di atas nggak ada, tapi samping kiri kanan itu ada rangka, itu yang tipe CH. Kemudian ini jembatan beton bertulang, ini jembatan beton bertulang, jadi ini gelagar yang mereka cor langsung dengan plat, jadi dia berbentuk balok T, jadi balok T langsung kelihatan di sini. Jadi ini ada apa ini? Ada diafragma. Diafragma itu pengaku antara gelagar yang satu dengan gelagar yang lain. Kemudian ini akibat apakah kerusakan itu? Nah, seperti contoh lemahnya pemeliharaan, kemudian kurangnya sempurna mutu pelaksanaan, pengaruh lingkungan, beban berlebih, dimensi tidak standar, kemudian perubahan fungsi lahan. Nah, beban berlebih itu MSD ya. Jadi kalau sekarang kalian kan sudah perhatikan ya bahwa jembatan timbang itu ternyata perlu. Jembatan timbang tahu tuh yang ada di setiap jalan yang dikelola oleh perhubungan. Nah, itu mereka akan menimbang apakah muatan ini masih dalam koridor atau sudah di atas kapasitas yang mampu dipikul oleh jalan dan jembatan. Jadi di Kementerian Perhubungan sekarang ada istilah ODOL, ODOL. Apa itu kepanjangan ODOL? Pernah dengar nggak? Bukan odol sikat gigi, ya? ODOL, over dimensi, overloading. Jadi ukuran kendaraan itu besar DP dimensi, kemudian DP beban pun over. Jadi dia bayangkan tuh kendaraan itu. So dimensinya menyalahi karena lebar, juga beban yang dia pikul sudah menyalahi. Jadi disingkat ODOL. Itu jadi tren topik sekarang di Kementerian Perhubungan. Baru-baru di Sulawesi Utara ada bikin seminar tentang ODOL. Kemudian ini kapasitas jembatan. Nah, ini yang tadi Mir bilang menyangkut beban. Jadi ternyata jembatan itu ada beberapa kriteria. Yang masih ingat waktu yang lalu kita bicarakan tentang BM100 dan BM70. BM70 itu jembatan yang sangat kecil. Jadi jembatan yang kalau kita cuma punya doi kecil, biasa kabupaten kota pembangunan jembatan karena dananya terbatas, mereka pikir bangun dulu yang BM70. Iya kalau untuk jalan lokal, tapi kalau dia berstatus jalan kolektor atau jalan arteri, rugi bikin BM70. Karena yang pasti bangun BM70 10 tahun datang sudah tidak sesuai traffic yang lewat. Jadi harus ganti. Bikin jembatan baru. Yang mendingan kan langsung bikin BM100. Makanya kita perhatikan kan di beberapa daerah tertentu jalannya masih small, masih lebar misalkan 5 meter. Lebar lajur lalu lintas 2,5 kali 2, 5 meter. Tetapi jembatannya sudah BM100 yang lebar 7. Karena mereka sudah berpikir ke depan bahwa jembatan ini umurnya tidak cuma 10-20 tahun, tetapi sampai mungkin 75 tahun. Jadi mereka langsung bangun BM100. Jadi agak lucu sih, jembatan lebar tapi jalannya kecil. Nah, itu sudah berpikir jangka panjang. Nah, di sini mereka sudah berpikir bahwa pasti muatan sumbu terberat yang akan lewat itu pasti BM100, kemudian dimensi kendaraan juga pasti akan besar-besar. Ini contoh antisipasi beban pada kapasitas jembatan. Ini akibat dari beban yang sesuai dengan dimensinya atau sesuai dengan klasifikasi jembatan. Misalnya mesti BM100 berarti kita menggunakan muatan sumbu terberat minimal 8 ton. Ya, kemudian lanjut. Nah, ini adalah permasalahan jembatan saat ini. Jadi permasalahan jembatan saat ini pertama karena kurangnya biaya pemeliharaan. Jadi pemeliharaan itu terus terang kurang bukan karena nggak mau, tapi dananya atau biayanya yang terbatas. Jadi dana terbatas atau biaya terbatas sehingga pemeliharaan itu jadi kurang dilakukan. Kemudian yang berikut fenomena beban berlebih. Nah, sekarang istilahnya ODOL. Jadi over dimensi, overloading atau over pembebanan. Jadi itu makanya perlulah diperketat jembatan timbang. Jadi jangan sampai mereka menimbang lebih, tapi tetap dibiarkan lewat karena bayar sejumlah UPT. Nah, itu harusnya nggak boleh. Kalau memang lebih, harus diapakan itu kalau lebih? Misalnya orang dapat satu kendaraan bermuatan lebih. Harusnya diapakan? Kan nggak boleh lanjut toh. Kalau dia lanjut merusak di jalan. Harusnya kurangi. Iya, dikurangi, disuruh kasih keluar tuh barang-barang. Sehingga begitu cocok dengan kapasitas jembatan atau jalan baru suruh jalan. Nah, waktu dikurangi harusnya itu barang itu
masuk gudang atau harusnya disimpan di gudang terbuka misalnya. Itu ada biaya, ada sewa, harusnya seperti itu. Tapi yang jadi permasalahan, semua jembatan timbang yang ada di Indonesia itu belum ada fasilitas itu. Jadi tidak ada fasilitas untuk penampungan barang yang dikurangi. Sehingga mereka pemilik barang pun nggak mau dikurangi. Kayak kita sih kurang, balik hilang ini. Ya toh? Kan kalau di luar negeri jembatan timbang itu ada DP gudang. Jadi misalkan lebih sekian ton, nah sekian ton ini diturunkan, disimpan di gudang. Gudang itu bayar. Nanti akan kembali ada kendaraan lain yang jemput barang itu. Nah kalau sekarang kan perhatikan coba jembatan timbang yang ada di Indonesia. Ada nggak yang punya gudang? Nah ada. Sehingga mereka tidak lakukan itu. Mungkin ya tetap lanjut, tapi dengan kompensasi tertentu. Nah, kalau tetap lanjut dengan kompensasi tertentu, itu bahaya. Kerusakan yang ditimbulkan jauh, bisa beribu-ribu kali lipat dari kompensasi yang dibayar. Jadi tidak akan sesuai. Lanjut, beban berlebih. Nah, ini beban berlebih itu apa itu? Beban berlebih adalah contoh, ini jembatan-jembatan yang dulu ya, didesain dengan BM70. BM70 itu artinya muatan tidak 100%, tapi cuma 70%. Kemudian beban muatan truk berlebih. Jadi beban berlebih terjadi yang didesain jembatan yang masih BM70. Kemudian yang lewat truk-truk yang harusnya lewat di BM100, nah pasti kurang, berlebih lah itu terjadi. Kemudian dimensi kendaraan tidak standar. Kemudian adanya perubahan status jalan. Tadi Mir bilang, dia jalan lokal, berarti jalan kabupaten. Kemudian statusnya naik jadi jalan nasional. Otomatis kan fungsinya jadi arteri. Arteri berarti yang lewat tidak lagi kendaraan ringan, tapi kendaraan berat. Kemudian tidak adanya sanksi terhadap pelanggar. Tadi Mir bilang, begitu ketemu lebih bebannya, tetap lewat, tapi bayar. Nah, itu tetap terjadi kerusakan. Kemudian kurangnya pengawasan terhadap pengguna jalan. Nah, itu sudah pastilah. Kemudian peningkatan perekonomian. Peningkatan perekonomian maksudnya kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, misalnya cengkeh di Minahasa banyak berbuah, kelapa banyak berbuah, nah pasti itu meningkatkan pergerakan tuh. Orang banyak bawa material atau banyak bawa bahan-bahan yang dihasilkan oleh pertanian untuk lewat di jalan atau jembatan. Nah, itu juga mengakibatkan beban berlebih. Kemudian ini data-data tentang beban bergerak atau beban hidup yang kita hitung dalam suatu jembatan. Di sini ada jembatan dengan beban hidup yang berat, itu dimensi truk tronton. Truk tronton itu truk yang besar, yang bisa mengangkut kontainer lebih dari 40 feet. Itu panjang dia. Kemudian ini kendaraan dump truck yang mempunyai dimensi ini, perhatikan ini tingginya sudah sampai 2,3 meter. Jadi ini realita di lapangan, kenyataan di lapangan banyak kendaraan yang mereka modifikasi baknya sehingga bisa memuat muatan lebih. Ini yang bikin cepat rusak jalan dan jembatan. Kemudian ini juga perhatikan. Nah, karena jembatan tadi atau jalan tadi sudah rusak, nah akibatnya ditambah lagi beban-beban lebih, nah lebih memperparah. Ini perhatikan ya. Ini bukan di jalan kampung, perhatikan. Ini di jalan yang 4 lajur 2 arah. 4 lajur 2 arah pakai median lagi. Tetapi bisa terjadi kondisi begini. Jadi bisa terjadi kerusakan yang seperti ada di masih jalan tanah. Ini kan jalan perkerasan beraspal. Tapi karena overloading, ya terjadi seperti ini. Truk-truk lewat pada saat musim hujan, kemudian bebannya berlebih, nah, akibatnya jadi seperti ini. Kemudian lanjut, nah ini kita lihat pada saat terjadi kerusakan, nah kita bisa langsung cek. Ini yang layer ini berapa, lapis ini berapa tebal. Nah ini kita coba cek ketebalan dari lapis perkerasan yang kebetulan ya boleh dibilang tergali atau rusak kemudian diperiksa. Nah, lanjut. Nah, ini masalah pelaksanaan. Ini di jembatan. Coba perhatikan, ini apa masalahnya? Ini ada plat, kemudian atau ada beton yang banyak pori-pori, ya kan? Seperti
seperti kan kita ketahui kalau bikin campuran beton begini, kita mesti pakai vibrator tuh, menggetar-getarkan supaya dia betul-betul padat gitu, tidak ada udara. Nah, ini karena kurang baik dalam pelaksanaan sehingga kelihatan ada rongga-rongga. Jadi dia tidak padat sempurna. Ini juga sama begitu. Nah, ini kalau bagian pelan, di bagian bawah terlihat ada rongga-rongga. Nah, kalau ini di bagian join. Nah, ini di bagian join, ini antara segmen yang sebelah, bentang sebelah dan bentang sebelah. Ini dipakai seal atau penutup join itu menggunakan aspal. Itu pun sudah tidak tertutup semua, ada yang kelupas. Nah, tadi Mir sempat singgung kan, kalau ini sudah ada lubang, air-air nanti masuk situ bisa merusak. Nah, ini kalau yang ini beton yang selibutnya tidak bagus. Nah, coba perhatikan. Jadi kelihatan ada besi atau tulangan di dalam. Jadi banyak sekali fenomena kerusakan yang bisa kita lihat akibat pelaksanaan ataupun pembangunan jembatan tersebut pada saat dibangun. Nah, ada juga kerusakan yang terjadi setelah beroperasi. Jadi kalau kerusakan yang terjadi setelah beroperasi, ya seperti ini, kerusakan join atau kerusakan sealer, nah seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi hari ini kita sudah selesai kuliah tentang pemeliharaan. Jadi nanti di materi berikut ada banyak tentang pemeliharaan. Kita akan menyinggung banyak tentang pemeliharaan jembatan. Jadi kita ada contoh ya, ada evaluasi struktur beton, kemudian kita ada pemeliharaan rutin, kemudian kita ada materi juga tentang jenis kerusakan jembatan, kemudian ada perbaikan retak, kemudian kita juga ada kalau di jembatan jembatan baja, ada pengecekan baut-baut, kemudian juga ada di coating pengecekan seperti apa. Kalau tadi pengecekan baut, jadi skrup-skrupnya di jembatan dicek, kemudian ada pengecetan, dicat, kemudian ada penggantian join yang kayak kemarin, join dan bearing, kemudian ada rehabilitasi jembatan secara keseluruhan. Kemudian ada juga spesifikasi perbaikan jembatan untuk jembatan baja. Jadi ada banyak, jadi kita nanti tinggal berapa kali pertemuan ya sampai hari ini. Belum isi absen kan, Moni kan? Mir belum kasih DP kode absen, jadi kode absen nanti Mir akan kirim di WA group. Hari ini kita kuliah ke berapa kan hari ini? Ada yang tahu? 13 Mir. 13 kan? Ya, ini Mir kirim sekarang ini. Mir kirim di rekayasa jembatan grup WA group. Ini kode absen boleh kalian lihat. Isi aja sekarang. Kemudian Mir kirim lagi di ini chatting group, chatting Zoom sorry. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum orang tutup kuliah hari ini. Ada Henry, Kelvin, Gabriela, ada? Jelas, Mir. Jelas sudah. Nanti tugas Mir kirim di itu ya, Mir kirim di di GCR. Cecil ada pertanyaan? Cecil Manopo ada pertanyaan? Nggak ada? Iya sudah. Yang mau ujian besok, Cecil, Henry, dan siapa saya? Ada 3 orang atau 4 orang nanti? Mau ujian proposal. Risman, Cecil, Henry, 3. Iya. Oh iya, nanti ketemu besok kan? Ya oke. Semua yang sudah ikut hari ini Zoom, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan berkati semua nih. Ya. Selamat dapat ulang nanti minggu depan. Terima kasih, Mir. Mir. Terima kasih, Mir. Terima kasih. Terima kasih, Mir. Selamat pagi, Mir. Pagi.